Sehingga karena tidak ada keberkahan di dalam harta itu, maka harta itu berat sekali digunakan untuk berjuang. Untuk berkorban itu berat sekali harta itu. Kalau digunakan untuk hal yang sia-sia ringan. Dia misalnya pergi ke mall, istrinya belanja sampai jutaan sekali belanja. Ringan saja dia keluarin. Berapa itu harganya? Itu 5 juta bayar. Ringan sekali dia keluar sebentar, keluar 4 juta, 5 juta. Itu uang yang enggak ada ujung pangkalnya juga. Dia beli sesuatu yang sesuatu yang dia beli itu paling dia pajang saja di rumahnya, enggak dipakai juga, enggak manfaat juga. Jadi taruh saja begitu. Dan ringan saja dia mengeluarkan uang untuk yang sia-sia itu. Itu salah satu pertanda bahwa dalam harta itu tidak ada keberkahan. Kepada Miramir Puro supaya mengkoordinir dengan baik korban-korban ini, jangan sampai kemudian salah penanganan dan salah sasaran. Insyaallah. Sahabat-sahabat kita yang mampu, ya kita anjurkan untuk ikut berkorban. 1 kambing 1 orang atau 1 sapi untuk 1 orang, dan 1 sapi boleh juga 2 orang, boleh 3 orang, boleh 4 orang, boleh 5 orang, boleh 6 orang, boleh 7 orang. Nah, lebih dari itu tidak boleh. Tidak setuju. Mau 1 sapi berdua boleh, bertujuh boleh. 1 kambing berdua enggak boleh. 1 kambing sendiri baru ada nilai kurban. Kalau 1 kambing bertujuh ya nilainya tidak nilai kurban, nilai bersenang-senang saja, nilai belajar berkurban, bukan nilai kurban. Biasanya orang-orang dulu itu sekeluarga dia 1 sapi untuk sekeluarga. Sekeluarganya itu ya istrinya, ya anak-anaknya semua mendapat nilai 1 ekor sapi. Bukan 1 ekor sapi dibagi 7. Enggak mesti. Kalau keluarganya 7 orang, jadi masing-masing 1/7, enggak begitu. Kalau 1 ekor sapi sekeluarga, masing-masing semua sekeluarga itu dapat nilai 1 ekor sapi. Dia bapaknya nilai 1 ekor sapi, ya. Anaknya nilai 1 ekor sapi, suami istri masing-masing nilai 1 ekor sapi. Bukan kalau misalnya dia suami istri berdua, ya. Anaknya 3, kemudian ibu bapaknya 2, ya jadi 7 orang, sampai dari kakek nenek sampai anaknya, sampai cucunya. Oh jadi 7 orang. Oh ini kita 1 ekor sapi bertujuh. Siapa bertujuh itu? Dari kakeknya, neneknya, bapaknya, suami istri, kemudian anaknya 3, 7 orang. Masing-masing dapat 1 bagian 7 orang. Tidak begitu. Jadi masing-masing dapat nilai 1/7. Tidak begitu. Sebab yang berkorban itu kepala keluarganya di situ ya suami itu yang mengeluarkan anggaran itu, yang lain memberikan dukungan. Nah, maka semua yang lain yang memberikan dukungan itu mendapat nilai 1 ekor sapi. Jadi suami istri dapat 1 ekor sapi nilainya, bapak ibunya juga dapat nilai pahala kurban 1 ekor sapi. Kemudian anaknya yang 3 orang juga yang memberikan dukungan untuk berkorban dapat nilai 1 ekor sapi juga, bukan 1 bagian masing-masing. Nah, ini cara hitung yang barangkali insyaallah. Kalau 10 orang anaknya bagaimana ya? 10 orang semua masing-masing dapat nilai 1 ekor sapi. Kalau dia korban 1 ekor sapi. Kalau kepala keluarganya korban 1 ekor kambing, ya semua sekeluarga itu dapat nilai 1 ekor kambing. Insyaallah.
kita ini mungkin belum sampai untuk sekeluarga itu korban beberapa ekor, mungkin belum ya. Untuk sekeluarga korban seekor sapi saja masih jarang. Yang biasa itu ya sekeluarga seekor kambing, apalagi beberapa ekor sapi. Ini sekeluarga 10 ekor sapi kurban dia sampaikan ke panitia kurban, kemudian dibagi-bagi. Nah, itu belum biasa kita dengar ya, insyaallah. Karena memang kemakmuran yang ada di kalangan kaum muslimin itu masih terbatas. Kalaupun dia makmur, kadang-kadang juga keberkahan dari harta yang dia yang menjadikan dia makmur itu tidak tercapai. Dia bisa, kalau dalam kondisi syariat Islam ini tidak tegak, dia orang beriman itu selalu kalah dalam mengejar keduniaan. Kalaupun dia bisa menang, dia bersaing dalam mengejar keduniaan itu, keberkahannya yang dia kalah. Karena ikut yang subhat-subhat. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita ini dalam mengejar dunia itu sampai tidak lagi memperhitungkan yang subhat, bahkan yang haram pun dianggap ini masih perselisihan. Ya, ini masih selisih antara haram, dan ada juga ulama yang membolehkan, ya sudahlah, tidak apa-apa. Jadi tidak murni memperhitungkan keberkahan, sehingga karena tidak ada keberkahan di dalam harta itu, maka harta itu berat sekali digunakan untuk berjuang, untuk berkorban. Itu berat sekali harta itu. Kalau digunakan untuk hal yang sia-sia, ringan. Dia misalnya pergi ke mall, istrinya belanja sampai jutaan sekali belanja, ringan saja dia keluarin. Berapa itu harganya? Itu 5 juta bayar. Ringan sekali dia keluar, sebentar keluar 4 juta, 5 juta. Itu uang yang enggak ada ujung pangkalnya juga. Dia beli sesuatu yang sesuatu yang dia beli itu paling dia pajang saja di rumahnya, enggak dipakai juga, enggak manfaat juga, ditaruh-taruh saja begitu. Dan ringan saja dia mengeluarkan uang untuk yang sia-sia itu. Itu salah satu pertanda bahwa dalam harta itu tidak ada keberkahan. Nanti giliran untuk nyumbang, ini untuk sumbang untuk pondok pesantren gitu, untuk amal jariah. Itu jangankan mau keluar 5 juta, keluar 1 juta itu berat sekali. Iya. Kita berlindung pada Allah dari ketidakberkahan harta itu. Sebenarnya rezeki itu sudah dijanjikan oleh Allah, tidak ada bantahan bahwa Allah sudah jamin rezekinya orang. Tapi berkah itu tidak dijanjikan, kita minta berkah. Rezeki itu kita minta maupun tidak diminta, Allah sudah janji, Allah kasih rezeki. Dan kita tidak mungkin tidak meminta rezeki kecuali kalau kita tidak sholat. Kita sholat setiap duduk tahiyat itu kita bilang warzuqni. Warzuqni itu artinya beri aku rezeki. Kita minta rezeki dalam setiap sholat. Allah jamin, Allah janji kasih kita rezeki. Cuman berkah dari rezeki itu, ini masalah lain. Rezeki yang datangnya dari hal-hal yang menutup, yang tertutup darinya pintu keberkahan, artinya hal-hal yang subhat-subhat datang. Sebenarnya masih bisa ada peluang untuk kita raih keberkahan dari rezeki itu, yaitu dengan cara kita memaksakan diri untuk mengeluarkannya. Kenapa saya katakan memaksakan diri? Karena pasti berat mengeluarkannya. Rezeki yang subhat itu kalau dikeluarkan untuk kepentingan din, itu pasti berat. Maka kita seberapa mampu memaksakan diri untuk mengeluarkan rezeki itu. Disitulah nilai kita lagi untuk nilai tambahnya, insyaallah. Ikhwan fillah, setidaknya kita yang barangkali harta bendanya tidak banyak, ya, bisa juga bermaksimal dengan tenaga kita, dengan ilmu
apa saja yang kita mampu. Tidak, kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan supaya kita dapat pahala juga. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, baginya pahala seperti orang yang melakukan atas petunjuk dia. Insyaallah. Baiklah, mudah-mudahan kita nikah untuk berkorban dengan apa yang kita bisa, dengan nilai yang besar insyaallah ya, insyaallah, dan nilai itulah yang kita kejar insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.